talent management itu penting bagi sebuah organisasi, apalagi perusahaan. Mengapa? Karena dari talent management ini banyak tujuan-tujuan yang akan didapatkan ya. Pertama adalah kita akan mengidentifikasi orang-orang terbaik kita. Kemudian yang kedua, setelah kita identifikasi, maka diberitahukan kepada para talent pool bahwa mereka adalah orang terbaik, sehingga ada motivasi untuk berprestasi di organisasi perusahaan tersebut. Kemudian ketika motivasi berprestasinya ada, maka dia akan stay di organisasi itu dan memberikan kontribusi kinerja yang baik. Juga dari sisi organisasi, dia sudah mendapatkan calon-calon suksesor, calon-calon pemimpin di masa depan, sehingga tidak lagi ambil dari luar organisasi, tapi dari dalam juga sudah dapat talent pool tersebut. Dan juga memang peran organisasi pada saat ini adalah memang bagaimana bisa mengembangkan kemampuan skill dari stafnya, dari karyawannya, sehingga mereka ketika kompetensinya naik, maka akan berkorelasi positif terhadap kinerjanya. Nah, itu adalah manfaat dari talent management. Nah, dibagi dua, ada yang disebut talent mapping dan ada yang disebut talent development. Kita akan bahas pertama itu talent mapping. Nah, talent mapping ini, Bapak Ibu, itu adalah proses identifikasi orang-orang terbaik di perusahaan. Kemudian juga teridentifikasi juga orang-orang yang berkinerja rendah. Kenapa bisa? Nah, jadi menggunakan namanya adalah matrix, HAV matrix ya, Human Asset Value Matrix. Itu ada yang menggunakan biasanya 9 grid box. Jadi dia akan terlihat di kotak mana ya. Jadi ada dua variabel. Ada yang XY, jadi dipetakan berdasarkan pertama itu adalah kinerjanya, yang kedua adalah potensinya. Ketika dua sumbu itu, dua titik itu digabungkan, maka akan terpetakan lah apakah dia kinerja tinggi dan potensi tinggi, atau kinerja rendah, potensi rendah. Nah, itu proses talent mapping. Jadi teman-teman bisa mencari itu ya, 9 grid box HAV Human Asset Value Matrix ya, kalau ingin melihat lebih dalam lagi. Nah, cuma pertanyaan yang selanjutnya adalah bagaimana implementasi 9 grid box ini ke dalam satu perusahaan. Nah, jadi pengalaman saya bahwa di 9 grid box itu ada yang disebut low, medium, dan high. Juga kinerjanya juga sama, low, medium, dan high. Nah, bagaimana kita mengidentifikasinya? Nah, jadi dari KPI, kinerja itu dari KPI. Ada perusahaan menyebutnya dari MK, ya. Dia kumpulkan semua. Nah, biasanya 3 tahun terakhir biasanya standarnya ya, itu dapat menggambarkan ya konsistensi dari performanya. Nah, kemudian penentuan low, penentuan medium, penentuan high itu juga menjadi penting. Mengapa? Karena setiap organisasi punya cara penilaian yang berbeda-beda. Ada yang pakai skala Likert-nya 1-5, ada yang 1-4. Kadang-kadang juga ada yang 1-4, tetapi angka 1-2 tidak pernah ada. Nah, itu dia. Jadi memang ada step lagi tambahan ya, pengalaman saya, yaitu kita membuat range nilai, yaitu low itu berapa, medium itu berapa, dan high itu berapa. Ya, jadi nanti bisa Bapak Ibu nanti menggunakan teori 20-70-10 ya. Jadi 20% itu top performer, itu ada teorinya, ada bukunya. 70% medium dan 10% itu low, sehingga nanti diurutkan nilai seluruh karyawan,
kemudian 20%-nya diidentifikasi, maka 20% dari jumlah peserta itu range-nya itu dari terbawah, 20%-nya itulah yang terbawah, itulah range sampai ke atas. Kemudian yang low 10%-nya, sehingga dapat range ya. Jadi pengalaman saya itu berubah-ubah tergantung dengan distribusi sebaran nilai pada 3 tahun terakhir tersebut. Begitu Bapak Ibu, jika ada yang ingin menerapkan talent management, ada yang ingin kita ditanyakan, diskusikan, silahkan kasih komentar, nanti akan saya jawab melalui YouTube Short ataupun melalui dengan video-video seperti ini.